Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur, dan memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI untuk kelas 11. Dan hari ini kita akan coba membahas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ekonomi Islam di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muamalah al-maudiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam itu bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk di dalamnya adalah urusan ekonomi. Karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam itu memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Rabbani karena syarat dengan arahan dari nilai-nilai ilahiyah, sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Anak-anakku semua, ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan manusia itu bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Silakan anak-anakku semua bisa dilihat penjelasannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-84. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia itu adalah harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut itu dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk penjelasannya bisa dibaca dalam surat Al-Anfal ayat ke-27. Kemudian yang kedua, harta itu sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak mampu. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Isra ayat ke-27. Kemudian yang ketiga, itu harta sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang memiliki harta menjadikan hartanya itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain serta alam semesta? Penjelasannya silahkan dibuka dalam surat Al-Anfal ayat ke-28. Kemudian yang selanjutnya, kepemilikan harta itu dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencarian atau ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturan. Penjelasannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian yang selanjutnya, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah. Contohnya melupakan sholat dan zakat. Keterangannya bisa dibaca dalam surat At-Takatsur ayat 1-2. Dan yang terakhir, dilarang menempuh usaha yang haram seperti melakukan kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau diharamkan. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Nah, dalam pembahasan ekonomi Islam yang akan kita pelajari adalah masalah jual beli, kemudian khiyar, riba, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Nah, kita akan coba membahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jual beli. Apa sih yang disebut dengan jual beli?
Jual beli di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-bay'. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dijelaskan bahwa jual beli di dalam bahasa Al-Quran itu dikenal dengan kata al-bay', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhoan antara keduanya. Sedangkan secara syara, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Nah, di antara prinsip dalam jual beli adalah keridhoan antara penjual dan pembeli. Hal ini termaktub di dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian dasar nakli jual beli. Dasar nakli jual beli itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, an Rifa'ah bin Rafi' anna Nabiyya SAW su'ila ayyul kasabi atyab. Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wa sahahahu al-Hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi' berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Kemudian Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual. Yang ketiga, alat tukar untuk membeli. Dan yang keempat adalah ijab qabul. Kita bahas yang pertama, penjual dan pembeli itu ada beberapa syarat. Syaratnya yang pertama adalah berakal. Kemudian kedua, memiliki kemampuan untuk memilih. Dan yang ketiga adalah atas kehendak sendiri. Kemudian untuk barang yang dijual itu ada beberapa syarat. Yang pertama, barangnya harus suci, yaitu halal dan baik. Jadi tidak sah jual beli pada barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barangnya bermanfaat. Jadi kita membeli barang itu harus barang yang bermanfaat. Kalau kita membeli barang bukan pada barang yang bermanfaat, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang mubazir. Allah berfirman, "Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kemudian yang ketiga, itu barang milik orang yang melakukan akad, bukan milik orang lain. Kemudian yang keempat, mampu diserahkan oleh pelaku akad. Kemudian yang kelima, mengetahui status barang. Dan yang keenam, barang tersebut itu dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah alat tukar untuk membeli. Nah, sekarang ini alat tukar yang sah untuk membeli adalah berupa uang. Nah, kalau di Indonesia menggunakan rupiah, sedangkan kalau di luar negeri, alat tukarnya itu menyesuaikan dengan mata uang masing-masing. Dan yang keempat, rukun jual beli adalah ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Misal contoh, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Atau ini barang untukmu dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang secara jelas. Contohnya, saya menerima atau rela atau setuju atau mengambil atau menerima kepemilikan barang ini dengan harga sekian.
apabila ada orang menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain, itu hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah di antara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Itulah penjelasan tentang jual beli. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu tentang khiyar. Untuk pelajaran sekarang dicukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.